kemarin ada seorang ustadz dari mana itu di Jember yang dia menggauli santriwatinya dengan cara yang itu ketika dia ditanya, oh ini nikah Daud. Kalau misalkan pakai dalil agama, aku poligami karena sunat, tapi sholat subuhnya masih jam 10 gitu. Itu kan seharusnya hal-hal yang gak usah dipakai. Udah bilang aja kalau aku poligami karena aku kurang puas dengan satu istri gitu kan lebih Iya. terbuka. Kenapa Saudi mengklaim bahwa mereka menjalankan syariah Islam? Ya untuk menutupi bahwa sistem ekonomi mereka itu sebenarnya didasarkan pada ekonomi kotor. Mereka menafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kebanyakan kita melaksanakan hukum Islam itu bukan berdasarkan itu hukum Islam, tapi berdasarkan selera. Sama seperti Teteh yang barusan yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dikaitkan dengan sisi historis dalam keberagamaan, itu kan sebenarnya adalah ungkapan rasa takut kalau seandainya saya dipoligami atau penyesalan atau kekecewaan ketika melihat ada teman atau orang lain yang juga dipoligami. Kemudian ada ustadz-ustadz yang mengatakan ya, sunnah itu juga sebenarnya adalah dorongan dari dirinya yang kemudian dilegitimasi dari dalil-dalil keagamaan. Makanya orang-orang yang beragama walaupun punya teks yang sama, mereka akan menafsirkan dengan cara yang berbeda karena biasanya mereka menafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ketika kita bertanya kepada orang miskin, kenapa kamu miskin? Oh, yang penting bersyukur karena ini adalah jalan untuk gampang masuk surga. Kita tanya kepada orang yang kaya, kenapa kamu kaya? Ya dengan kaya kita bisa bersedekah lebih besar dan menyantuni fakir miskin. Jadi mereka mau kaya mau miskin mereka bisa mengaitkannya dengan istilah-istilah dan kepentingan-kepentingan dengan konsep-konsep agama. Mereka bisa kaitkan itu jadi semau mereka. Bahkan teroris, kenapa kamu teroris? Ya ini adalah jihad fisabilillah gitu kan. Nah jadi landasan paling dasar sebenarnya adalah kepentingan diri yang kemudian nanti dibalut dengan dalil-dalil. Saya mau menjadi seorang, misalkan ya, kemarin ada seorang ustadz dari mana itu di Jember yang dia menggauli santriwatinya dengan cara yang itu ketika dia ditanya, oh ini nikah Daud. Jadi dia coba cari argumentasi, dia coba cari istilah-istilah, dia cari praktek-praktek keagamaan yang bisa disesuaikan dengan kepentingan pribadinya gitu. Nah makanya kalau misal tadi Teteh bertanya, itu kan hanya terjadi di zaman Nabi dan Nabi itu adalah monogami dan itu ya itu juga kan sebenarnya adalah ekspresi sebagai perempuan merasakan seandainya saya dipoligami itu rasanya kayak gimana, ini benar-benar harga diri saya itu diinjak-injak dan seterusnya gitu. Tapi ya itu balik lagi kemarin misalkan ada di Inggris itu ada pernikahan poligam, satu laki-laki dua perempuan dan mereka hidup di dunia modern dan mereka baik-baik saja dan senang dan sampai hamil. Ternyata apa? Ternyata si perempuannya itu dua-duanya adalah biseksual. Jadi yang satu itu agak kelaki-lakian, yang perempuan satunya lagi benar-benar perempuan dan kemudian keduanya menikah dengan si laki-laki. Jadi mereka sebenarnya bukan poligami tapi poliomeri. Mereka menikahi sesama mereka tiga. Jadi si perempuan biseksual menikahi laki-laki dan menikahi perempuan, ya bertiga nikahnya seperti itu. Nah, dalam konteks itu mereka nyaman, mereka fine gitu. Nah, makanya balik lagi jangan dulu bicara soal dosa dan pahala. Ini kebanyakan dalam hal ini tuh masalah perasaan aja gitu. Atau ada lagi orang-orang Mormon gitu. Atau saya di Amerika Serikat tuh ada pasangan binaragawan dan binaragawati gitu. Yang mereka itu mengajak orang untuk melakukan seks party, seks bebas dan open marriage, pernikahan terbuka. Tapi pakai dalil-dalil Alkitab. Semuanya. Dan mereka bilang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menikmati. Kenapa dibatasi? Dan seterusnya. Saya gak tahu, saya lupa. Tapi itu tuh semua dari argumentasi mereka itu adalah menggunakan dalil-dalil kitab suci. Inilah yang saya maksud bahwa agama itu seringkali digunakan oleh orang untuk melegitimasi perilakunya. Bahkan perilaku yang menyimpang pun bisa dikaitkan dengan agama gitu. Nah makanya Teteh kalau suami poligami mau tidak? Enggak.
Kayaknya untuk diri aku, kapasitasku kayaknya aku nggak bisa. Nah, dengan semua perasaan, dengan semua prasangka, dengan semua opini dan referensi yang Teteh miliki sekarang ini, ketika berbicara tentang poligami, maka Teteh akan bagaimanapun akan mencari dalil-dalil yang mematahkan bahwa poligami itu adalah baik. Karena memang dasarnya seperti, dan tidak jadi masalah. Itu silakan saja karena itu urusan perasaan. Makanya sekali lagi dalam hal ini latar dari historis, latar dari sejarah poligaminya sendiri adalah transaksi kepemilikan. Dan itu untuk masyarakat di zaman dulu sangat dibutuhkan, baik laki-laki maupun si perempuannya. Tetapi di zaman sekarang semuanya sudah berubah, maka beberapa hal terkait dengan poligami yang tidak relevan bisa kita diskusikan. Ya memang semua latar yang mendorong orang untuk melakukan poligami sekarang itu sudah tidak relevan, sudah tidak ada. Di zaman dulu yaitu kebutuhan perempuan terhadap laki-laki, daya tawar laki-laki yang menjadi lebih besar. Kemudian di zaman dulu perempuan tanpa laki-laki itu bisa diperkaos gitu di mana-mana, dan itu bukan hanya di tanah Arab, di Indonesia, di Nusantara kuno ceritanya juga kurang lebih sama. Cuman cara mengatasinya beda. Kalau gini nih, gimana cara untuk perempuan tidak diperkosa? Kalau di Timur Tengah itu kan pakai hijab. Oke. Nah, kalau di Indonesia nggak pakai hijab. Taekwondo. Enggak. Di Indonesia tuh ada dua cara. Yang satu pingit. Pingit apa tuh? Pingit seperti yang dirasakan ibu kita Kartini. Jadi begitu dia mengalami menstruasi dia nggak boleh keluar rumah. Oh. Jadi dikurung di dalam rumah. Jadi hijab tuh sebenarnya adalah rumah berjalan, dan itu lebih mobile buat orang-orang di zaman dulu. Karena kalau misalkan tidak pakai hijab, maka yang terjadi di masyarakat Sunda dan Jawa misalkan, kalau si perempuan sudah menstruasi, sudah masuk masa balik dan siap untuk menikah, siap bereproduksi, itu nggak boleh keluar rumah, gitu. Atau itu buat para bangsawan. Untuk anak-anak kecil, untuk masyarakat kecil di Indonesia atau Nusantara tuh dibikin jelek. Si perempuan jelek. Perempuan tuh dibikin jelek. Pernah gak kalau kita ke Jawa, misal ada anak-anak kecil SD mau sekolah dikasih bedak, tapi bedaknya tuh cemong, Mbak. Iya. Nah itu tradisi Jawa kuno. Oh gitu. Emang sengaja dibuat jelek. Orang zaman sekarang kenapa cemongnya jelek banget gitu. Mungkin kita nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi latarnya dulu tuh emang dibuat jelek biar tidak diperkosa atau tidak diambil sama bangsawan untuk dijadikan selir, diculik apa segala rupa kayak gitu. Disengaja dibikin jelek. Atau cara masyarakat Nusantara kuno untuk melindungi para perempuan adalah dengan bikin cerita hantu. Nggak boleh keluar maghrib gitu ya? Bukan, cerita hantu tuh kayak kuntilanak. Oh iya, aku pernah dengar guru ngomong ini. Iya, kuntilanak. Jadi kuntilanak itu kan pakai daster. Daster tuh baju tidur. Jadi di masa lalu itu tuh menggairahkan perempuan, ya kayak pakai lingerie zaman sekarang lah gitu. Yeah. Itu menggairahkan sekali, ya, pakai daster di zaman dulu tuh. Nah, kalau dia jalan sendirian malam-malam itu pasti mengundang, sendirian cewek pakai daster putih baju tidur kayak gitu. Ternyata kuntilanak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya untuk perlindungan. Jadi kalau satu waktu perempuan memang harus keluar malam sendirian, sudah ada bentuk perlindungan lah. Ada jangan itu kuntilanak. Jangan deketin. Gitu. Tinggal ketawa aja. Ya, tinggal ketawa kayak gitu. Kagak jadi diperkosa ya. Nah, tapi balik lagi, seberbahaya itu kehidupan untuk perempuan di masa lampau. Seberbahaya itu. Jadi ketika pada akhirnya orang-orang masyarakat Arab itu punya sistem poligami, si perempuan itu bisa berlindung. Siapa suaminya? Andai suaminya itu, minggir jangan deketin dia. Itu jadi perlindungan gitu. Makanya orang besar, orang kuat, istrinya banyak, bukan hanya gara-gara dia yang menginginkannya, tapi si perempuan sangat membutuhkan perlindungan karena nama besar dari orang itu. Gitu. Jadi ya sekali lagi kita harus adil dalam hal poligami, melihat bahwa ini adalah realitas sosial yang tidak harus kita benci prakteknya, tidak juga harus kita jadikan alat legitimasi untuk memperhalus hawa nafsu kita gitu.
Tergantung variabelnya, tergantung latarnya. Di Indonesia di zaman sekarang ya kita tidak membutuhkan poligami di Indonesia di zaman sekarang secara umum. Tetapi bahwa ada kasus-kasus tertentu, rumah tangga tertentu, orang-orang tertentu yang mungkin menjadikan poligami sebagai solusi, itu tidak bisa kita hakimi juga. Iya, tapi nggak apa-apa juga kalau mau poligami, tidak perlu pakai dalil agama juga. Maksudnya kalau misalkan pakai dalil agama, aku poligami karena sunat, tapi sholat subuhnya masih jam 10 gitu. Itu kan seharusnya hal-hal yang gak usah dipakai. Udah bilang aja kalau aku poligami karena aku kurang puas dengan satu istri gitu, kan lebih Iya. terbuka. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang gini nih. Dia tuh menyarankan kita tuh harus menjalankan syariat Islam termasuk dalam ekonomi Islam gitu ya. Anti riba. Kemudian dia referensinya itu adalah Saudi Arabia, pakai ini kan maju gitu. Saya bilang Saudi Arabia itu tidak menjalankan syariat Islam dalam hal ekonomi. Kalau mereka menjalankan syariat Islam dalam ekonomi, maka mereka tidak mungkin menggunakan 80% sumber APBD-nya itu dari minyak. Minyak itu kan merusak lingkungan, global warming, bikin masalah di mana-mana, dan itu haram dalam Islam karena itu merusak lingkungan hidup. Kalau mereka benar-benar menggunakan ekonomi syariah Islam, ekonomi Islam yang sesungguhnya, maka mereka sejak awal itu sudah menjadi pionir dari energi terbarukan, tidak lagi pakai minyak. Kalau memang benar-benar syariat Islam. Nah, tapi kenapa Saudi mengklaim bahwa mereka menjalankan syariah Islam? Ya untuk menutupi bahwa sistem ekonomi mereka itu sebenarnya didasarkan pada ekonomi kotor, yaitu minyak. Nah, balik lagi agama dalam hal ini digunakan untuk menutup kejahatan, menutup. Coba kalau misalkan sekarang keluar fatwa Saudi Arabia bahwa minyak bumi itu haram menurut Quran. Minyak bumi itu haram karena dia merusak lingkungan. Jadi yuk kita gunakan hanya karena darurat, tapi kita upayakan untuk menciptakan teknologi baru ramah lingkungan. Mungkin sejak dulu negara Arab Saudi maju. Tapi karena mereka tidak mau menjalankan Islam, kecuali hanya menjalankan syariat Islam sesuai dengan seleranya saja, maka mereka tertinggal sampai sekarang dalam teknologi walaupun mereka kaya raya dalam duit. Tapi yang gitu-gitu nggak apa-apa ya Pak Guru? Maksudnya mengambil syariat untuk yang penting sesuai sama kita gitu. Kepentingan kita gitu. Dalam hal gini nih, saya punya hobi beribadah yang itu tuh cocok dengan saya. Nah itu tuh boleh. Jadi misalkan ada sahabat-sahabat yang saya ibadah yang saya utamakannya itu adalah sholat duha tiap hari gitu. Atau ada yang saya wudunya tidak akan pernah putus. Setiap batal saya langsung wudu lagi. Nah pada bagian-bagian itu banyak para sahabat juga dan kaum muslimin juga disarankan. Jadi teteh misalkan punya ibadah apa nih yang paling enak nih. Apakah saya baca Quran setiap hari gitu. Apakah saya menjadi penghafal Quran. Apakah saya mau bersedekah dan sebagainya. Ya itu silahkan gitu. Cuman kalau menyangkut masalah kebijakan-kebijakan. Menyangkut masalah yang lebih besar. Dan melibatkan orang lain. Nah keuntungannya sebaiknya keuntungan bersama gitu. Jangan sampai keuntungan bagi salah satu pihak, kerugian bagi pihak yang lain. Kayak poligami, karena saya punya sperma yang subur, maka saya mau punya banyak istri biar punya banyak anak gitu. Misalkan yang seperti itu. Ya bisa aja itu masuk ke dalam kategori ibadah dan itu adalah baik gitu. Kalau semua istrinya juga bahagia dalam hal itu. Anak-anaknya dididik dengan anaknya baik. juga bahagia gitu. Kan ada di Indonesia itu aktivis poligami yang istrinya 4 dan setiap istri itu dikasih perusahaan satu-satu gitu. Ya kelola, jadi kita jadi keluarga besar gitu. Dan si istrinya ternyata fine dengan itu gitu. Dan si istri-istrinya bahkan ngelamar, saya boleh nggak jadi istri? Ya iya silahkan saja. Maksudnya sekali lagi nggak untuk semua orang, tapi juga intinya kita harus melihat bahwa ini tuh adalah realitas yang latarnya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan kita gitu. Jangan sampai ada yang terpaksa. Oke. Berarti kalau misalkan dia nggak mampu terus poligami itu jatuhnya zolim ya? Iya, sangat bisa zolim. Ada juga yang seperti itu jahat banget.
Ada yang begitu gitu ya. Cuman ketidakmampuan juga kita nggak tahu ukuran ketidakmampuannya seperti apa gitu. Cuman poligami itu saya lupa datanya, tapi ada di kisaran lebih dari 90% itu tidak memberikan kebahagiaan pada pihak lain. Dalam hal ini istri dan anak. Sisanya mungkin bisa ditolerir, tapi 90%, saya lupa angkanya, tapi silahkan cek lagi. Tapi ada di kisaran 90% poligami di Indonesia tuh tidak menyenangkan semua pihak. Ya mungkin datanya itu benar kan. Agama, percayalah ya, agama yang benar itu yang mementingkan setiap individu tuh nyaman, enak, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalkan kita pilih kenyamanan dulu atau agama dulu, agama justru yang mendorong kita untuk hidup nyaman. Seluruh perintah dan larangan dalam agama itu membuat kita tuh selamat dunia akhirat, membuat kita tuh merasakan kenyamanan yang luar biasa. Jadi kalau ada pertentangan di situ, entah mungkin karena kita kelainan atau kita mungkin salah dalam beragama.